Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Oke. Sekarang kita lanjutkan materi kita berikutnya, yaitu tentang ta'kidul madah. Ta'kid al-madah bima yushbihu. Bima yushbihu. Bima yushbihu ad-dam wa aksuhu. Oke. Jadi penekanan sebuah pujian dengan cara seperti menghina gitu. Nah, seharusnya dengan cara menghina. Namun bukan menghina. Nah, kita langsung ke contohnya. Sebenarnya yang terdapat di qawaidnya itu ini ada dua macam, yaitu yang pertama an yustasna min sifati dammin manfiyatin sifatu madahin. Jadi pengecualian itu ada sifat madah, sifat dam manfiyah, kemudian dengan sifat madah. Ada rumusnya, istisna sifat dam mencela yang dinafikan, kemudian diikuti dengan pujian. Contohnya begini. Laisa bihi aibun siwa annahu la taqa'ul ainu ada shibhihi. Oke. Laisa, ini kan laisa bihi aib dan laisa. Aib yang dinafikan, ini adalah celaan. Tidak ada aibnya, tidak ada kekurangan. Nah, ini kan sifat dam manfiyah. Sifat dam manfiyah. Celaan yang dinafikan. Siwa, nah, ini siwa istisnanya. Istisna. Kemudian sifat madahnya, ini sifat madahnya. La taqa'ul ainu ala shibhihi. Jadi ketika misalnya ada seseorang memiliki kelebihan, kemudian dia dipuji orang lain, beliau ini laisa bihi aibun, tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Akan tetapi la taqa'ul ainu, ketika dia ada istisna, kecuali atau akan tetapi, namun, kita artikan namun, kan seolah-olah setelahnya adalah hinaan gitu. Namun justru ditakid. Ini adalah pujian karena damnya manfi. La taqa'ul ainu ala shibhi, akan tetapi tidak ada satupun mata yang menandinginya karena keindahan matanya. Kemudian dia dipuji yang awalnya adalah tidak memiliki kekurangan, bahkan mungkin lebih hanunya itu enak diartikan, bahkan matanya itu tidak ada yang bisa menandingi keindahannya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, jenis yang kedua, an yusbata li syai'in sifatu madhin.
wa yu'ta ba'daha bi adatil istina, bi adati istisna taliha sifatu madhin ukhra. Oke. Ini tadi sifat dam manfiyah. Kemudian ada istisna, kemudian sifat madah. Sekarang sifat yang yusbata ditetapkan li syai'in sifatu madah. Kemudian setelahnya ada istisna. Kemudian setelahnya ada sifat madah yang kedua. Ini ditakkid, tapi dengan cara tidak ada manfinya. Kali ini laisa manfinya. Contohnya misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana afsahul arab. Ana afsahul arab. Baida anni, ini istisna ini, baida anni min Quraisyin. Min Quraisyin. Jadi Nabi mengatakan ana afsahul arab. Saya adalah orang Arab yang paling fasih. Ini kan pujian. Tidak ada nafinya di sini. Baida anni, kemudian Nabi mengecualikan namun seolah-olah setelahnya adalah sebaliknya ya. Ini kan adalah pujian, seolah-olah kalau ketika ada pengecualian atau namun, itu seolah-olah setelahnya adalah sebaliknya, sebalik dari sini, atau hinaan gitu. Namun ternyata Nabi mengatakan baida anni, akan tetapi aku min Quraisyin, aku keturunan Quraisy. Quraisy itu adalah keturunan yang sangat mulia. Jadi inilah dinamakan dengan ta'kidul madah, ta'kid al-madah, bima yushbihud dam, dengan gaya yang seolah-olah mirip dengan celaan setelahnya. Padahal dengan pujian juga. Seperti itu. Jadi misalnya contoh yang biasa kita gunakan dalam bahasa Indonesia ketika memuji seorang, misalnya ada anak yang pintar, beliau ini bukan hanya pintar tapi akhlaknya baik. Seperti itu. Di sini juga dijelaskan fatan kamulat akhlaquhu ghairu annahu jawad. Seorang anak yang akhlaknya sangat sempurna, yang sangat mulia, ghairu annahu, namun selain itu dia juga orang yang dermawan. Ini kan karena seharusnya kalau normal itu tidak perlu ada kata namun, tidak perlu kata akan tetapi, tidak perlu ada kata bahkan, seperti itu. Tapi beginilah gaya yang digunakan oleh orang Arab. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggunakannya. Sebaliknya wa'aksuhu, wa'aksu di sini adalah ta'kid. Aksuhu di sini adalah maksudnya ta'kid ad-dam. Ta'kid ad-dam bima yushbihu. Yushbihuhu al-madah. Lawan dari sini. Misalnya dalam contoh di sini dikatakan la khaira fi haula'il qaum. La khaira fi haula'i qaum. La khaira fi haula'i qaum. Ini kan penafian madah, artinya sama dengan kayak ini tadi. Sifat dzam manfiyah, ini berarti sifat madah manfiyah. Manfiyah. Kaum itu tidak memiliki kebaikan sama sekali. Illa annahum
ya'ibuna zamanahum. Illa annahum di sini kecualian illa annahum, kecuali akan tetapi bahkan mereka ya'ibuna zamanahum. Nah, ini kan celaan juga. Nah, ini istisna ya. Istisna. Nah, ini sifat dzam yang kedua. Jadi seolah-olah la khaira fi haula'il qaum, mereka tidak memiliki kebaikan sekali. Akan tetapi seolah-olah setelah akan tetapi itu adalah pujian. Memang mereka tidak punya kebaikan sama sekali, akan tetapi mereka itu orang yang sangat memiliki kelebihan ini dan itu. Padahal tidak. Illa annahum ya'ibuna zamanahum, akan tetapi mereka bahkan mencaci, mencela waktu mereka. Wal aibu fihim, bahkan aib itu pada mereka. Seperti itu. Kemudian yang jenis kedua, huwa badi'un. Huwa badi'ul lisan. Huwa badi'ul lisan. Ghaira anna sadrahu majma' al-adghan. Majma' al-adghan. Nah, ini huwa badi'ul lisan. Ini adalah sifat dzam. Kemudian ghaira ini istisnanya. Ghaira anna sadrahu majma'ul adghan. Dia itu lisannya sangat tajam. Maksud mencela. Kemudian akan tetapi seolah-olah setelahnya dipuji. Dia itu lisannya tajam dalam mencela. Akan tetapi sadrahu, dadanya itu penuh dengan kedengkian. Nah, ini adalah sifat yang berikutnya. Nah, inilah namanya ditakkid. Ini namanya takkidnya. Penguatan. Penguatan celaan sebelumnya. Itu yang dinamakan takkidul madi bima yushbihuhu. Ini contohnya bima yushbihud dzam wa aksuhu di sana. Takkidud dzam bima yushbihul madah. Seperti itu. Inilah adalah salah satu gaya sastra dalam bahasa Arab yang mungkin saja sering kita gunakan. Nah, misalnya ada seorang anak di mana dia itu jarang masuk kelas. Nah, dia ini jarang masuk kelas, akan tetapi dia tidak paham sama sekali misalnya pelajaran. Itu kan bukan pujian ya, seperti itu. Oke, sekian materi kita pada pertemuan ini. Insyaallah kita akan lanjut pada materi terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.